Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berada di satu titik hidup, di mana semuanya terasa berantakan? Rencana gagal, hati lelah, doa terasa menggantung di langit, dan kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, apa salahku?" Jika kamu sedang berada di fase itu, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi, hidupmu tidak sedang dihancurkan, tetapi sedang dibersihkan, karena tidak semua kekacauan adalah tanda keburukan. Sebagian justru tanda Allah sedang bekerja secara serius dalam hidupmu. Saudaraku, kita sering mengira hidup yang baik adalah hidup yang selalu rapi, lancar, tanpa air mata. Padahal, emas tidak pernah menjadi emas tanpa melalui api, dan jiwa yang kuat tidak pernah lahir dari hidup yang terlalu mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tetapi bersama kesulitan itu sendiri." Artinya apa? Di dalam kekacauan itu, sebenarnya sudah diselipkan jalan keluar. Hanya saja, hati kita sering terlalu ribut untuk menyadarinya. Ada masa dalam hidup, di mana Allah sengaja menggugurkan hal-hal tertentu dari hidupmu. Pekerjaan yang kamu banggakan, hilang. Orang yang kamu cintai, pergi. Rencana yang kamu susun rapi, runtuh satu persatu. Bukan karena Allah membencimu, justru karena Allah tidak ingin kamu bergantung pada hal yang salah. Kadang, sesuatu harus diambil, agar hati kembali mengingat siapa sandaran yang sebenarnya. Perhatikan ini baik-baik, saat hidupmu kacau, Allah sedang menghapus kesombongan yang tidak kamu sadari, menjauhkanmu dari jalan yang tampak indah tapi berbahaya, mengajarkanmu berserah, bukan sekadar berharap. Karena ada doa-doa yang tidak dikabulkan, bukan karena buruk, tapi karena akan menghancurkanmu. Jika benar-benar terwujud, saudaraku, tidak semua orang dipilih untuk melalui fase pembersihan ini. Ada orang yang hidupnya terlihat tenang, tapi jiwanya kosong. Ada yang hartanya banyak, tapi hatinya jauh dari Allah. Sementara kamu, dipilih untuk merasakan sakit, agar kelak mampu memahami makna syukur. Dipilih untuk jatuh, agar tahu rasanya bangkit, dengan menyebut nama Allah. Pernahkah kamu sadar, bahwa justru di titik terendah hidupmu, doamu menjadi paling jujur, tidak lagi penuh tuntutan, tidak lagi penuh daftar keinginan. Yang ada hanya satu kalimat, "Ya Allah, aku pasrah." Dan disitulah, doa paling kuat lahir. Allah tidak pernah salah memilih ujian. Dia tahu kapasitas hatimu. Dia tahu seberapa kuat kamu menahan luka. Jika ujian itu datang bertubi-tubi, itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda Allah percaya kamu mampu melewatinya. Ingat satu hal ini, kekacauan dalam hidup seringkali adalah proses penataan ulang. Seperti rumah yang harus dibongkar agar pondasinya lebih kuat, seperti pohon yang dipangkas agar tumbuh lebih subur. Allah sedang membersihkan hubungan yang palsu, harapan yang berlebihan pada manusia, keinginan yang menjauhkanmu darinya, agar yang tersisa hanyalah hal-hal yang benar-benar penting. Maka jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa tidak dimengerti, merasa doa-doamu belum dijawab, tenanglah. Allah melihat setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Allah mencatat setiap sabar yang tidak pernah kamu ceritakan. Dan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi percayalah, akan datang satu masa di mana kamu menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, "Oh, pantas dulu aku harus melalui semua itu." Jangan menyerah di fase pembersihan, karena setelah bersih, jalan akan terlihat lebih jelas. Setelah sabar, pertolongan akan terasa lebih dekat. Dan setelah kamu benar-benar berserah, Allah akan menghadirkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, namun sangat kamu butuhkan. Akhir kata, jika hidupmu hari ini terasa kacau, jangan putus asa. Jangan merasa gagal, jangan merasa ditinggalkan. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkanmu untuk versi hidup yang lebih baik. Tetaplah sabar, tetaplah berdoa, tetaplah berjalan, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang berserah sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.